Pada saat ini, melihat bocah iblis itu menggosok telapak tangannya, dia bertanya dengan agak tenang, "Itu, Senior Fusang. Lihat, jika kami sayangnya jatuh ke dalam kekacauan, dapatkah Anda membantu?" Orang tua Fusang masih tersenyum, dan angin tenang dan tenang. "Kamu tidak dalam kekacauan. Tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu jatuh ke dalam kekacauan." Begitu kata-kata ini keluar, setiap orang kuat sangat gembira. Inilah kenapa mereka hanya berani mengeksplorasi kekuatan chaos di Tangguh. Karena restu penuh dari Senior Fusang. Anda tahu, kekuatan kekacauan sangat menakutkan, bahkan banyak dewa, sulit dikendalikan. Dan meskipun sekelompok orang kuat merindukan kekuatan yang tak terkalahkan ini, mereka dapat mengetahuinya di dalam hati mereka. Bahkan berbicara, Tangguh telah berdiri selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Siapa yang bisa menguasai kekuatan kekacauan? Namun kerinduan akan kekuasaan membuat mereka semua ingin menjadi pelopor yang mengubah dunia. Tapi begitu Anda jatuh ke dalam kekacauan, konsekuensinya bisa dibayangkan. Namun, Senior Fusang bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Meskipun Senior Fusang berkata, itu hanya karena mereka tidak dalam kekacauan, dan mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam kekacauan, daripada menyelamatkan mereka. Tapi apa bedanya yang terkuat? Ketika kehidupan tidak terancam, siapa yang tidak mau mencoba, meskipun hanya satu di antara 1 miliar, untuk mengeksplorasi kekuatan tak terkalahkan di alam semesta ini? Senior, tolong. Untuk sesaat, seorang pria kuat buru-buru membungkuk untuk mengundang, dan permaisuri juga penuh harapan. Setelah Yao Yuekong dan Bai Guanxing saling memandang, mantan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu yakin?" Bai Guanxing menggelengkan kepalanya perlahan, "Sungguh, tidak. Saya bahkan merasa bahwa kekuatan semacam ini tidak digunakan untuk mengendalikannya sama sekali. Seolah-olah dia lebih baik dari putra Baize. Dia juga tidak berdaya dengan chaos." Mungkin tidak bisa dikatakan tidak berdaya, tapi Bai Guanxing penuh dengan kekaguman pada chaos, terlepas dari masa lalu dan sekarang. Qin Yichen juga berada di antara kerumunan. Pada saat ini, dia dan sekelompok orang kuat merasa agak mirip dan penuh kerinduan. Karena Fusang Senior akan membantu, jika dia bisa menguasai kekacauan. Melihat lautan kekacauan yang tak berujung, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa jika dia bisa mengendalikan segalanya, leluhur kulit hitam yang mengatur segalanya dan membawa keputusasaan dan ketakutan tanpa akhir ke dunia akan tampak lebih rendah dari lautan kekacauan. Di depan Laut Chaos, ada Pulau Ilahi. Di tepi Pulau Dewa adalah Laut Chaos. Dikatakan sebagai Laut Chaos, pada kenyataannya, itu adalah nama yang diberikan kepadanya oleh makhluk hidup. Qin Yichen membuang muka, dan melihat bahwa tidak ada gelombang di Laut Chaos. Dan itu gelap gulita, tetapi itu memberi orang perasaan aneh. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa sangat kecil di depan Laut Chaos. Bahkan orang yang kuat di tempat kejadian melompat ke laut yang kacau, tidak dapat mengubah gelombang sedikit pun. Selain itu, perasaan yang diberikan Chaos kepada Qin Yichen terlalu aneh. Invincible adalah yang pertama. Tapi selain tak terkalahkan, Qin Yichen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini adalah sejenis makhluk yang kebingungan dengan kekuatan yang jauh melampaui kognisi. Anda tahu, Qin Yichen samar-samar bisa memahami tak terkalahkannya Senior Fusang. Tetapi kekacauan, seperti namanya, adalah kekacauan, tak terkalahkan dan tak berujung, dan tidak ada yang kosong. Qin Yichen tidak tahu bagaimana menggambarkannya, bahkan Bai Guanxing memandangi lautan yang kacau tanpa ombak, dan mata putih dan biru yang cemerlang dari para dewa sama tanpa gelombang seperti laut yang kacau. Apakah ini Laut Chaos? Putri Wenxing terletak di sebelah Qin Yichen, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Laut Chaos dengan matanya sendiri. Tetapi bahkan jika keingintahuan sekuat Putri Wenxing, pada saat ini, dia tahu bahwa bahkan ujung jari kecil pun menyentuh Laut Chaos, yang dianggap tidak terkalahkan oleh semua makhluk. Untuk sesaat, ada keheningan di tepi Laut Chaos. Qin Yichen sedikit terdiam, ketika dia baru saja mengatakan bahwa dia bisa menjelajahi Laut Chaos. Orang-orang kuat ini sangat bersemangat sehingga mereka tak terkalahkan. Akibatnya, sekarang, tidak ada sepatah kata pun. Para pembangkit tenaga listrik juga saling memandang. Mereka juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi kekuatan mereka tidak diperbolehkan. Anda tahu, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menguasai kekuatan kekacauan. Jadi bahkan orang yang kuat dari klan Kaisar tidak dapat mengetahui catatan tentang kekacauan. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang tindakan? Tetapi Qin Yichen memperhatikan bahwa pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik, seperti bocah ajaib dan anak ajaib, samar-samar melirik Bai Guanxing, sepertinya memperhatikan setiap gerakan yang terakhir. Kaisar Iblis Penjara Surgawi semakin menyeringai. "Tuan Bai, dikatakan bahwa naga sejati melakukan perjalanan melalui kekacauan saat itu. Ayahmu dan naga sejati adalah sesama Daol. Apakah Anda ingin menunjukkan tangan kepada semua orang?" Qin Yichen kaget. Naga asli telah berenang melalui kekacauan. Untuk sesaat,
Pikiran dan keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Yichen. Mendengarkan Kaisar Iblis Neraka adalah naga asli adalah nenek moyang naga. Longzhu pernah bepergian di Chaos. Bagaimana ini mungkin? Jika leluhur panjang dapat melakukan perjalanan melalui kekacauan, lalu mengapa itu hanya kontrak dengan orang kuat di era itu ketika dia pergi? Mungkinkah Longzhu tidak bisa menguasai kekacauan? Atau apakah ada rahasia? Hati Qin Yichen penuh dengan kekacauan. Tetapi ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata itu, dia dengan dingin menatap Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Ketika aku menyelamatkanmu, bukankah kamu mengambil satu untuk berpura-pura? Namun, sebelum kata-kata itu selesai, Kaisar Iblis Penjara Surga sepertinya menginjak ekornya, melangkah maju dengan wajah panik, dan menutupi mulut Bai Guanxing. Senior White, tidak, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Bai Guanxing dengan dingin menyingkirkan cengkeraman yang menutupi dirinya. Kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Kaisar Iblis Penjara Surgawi berdiri di samping dengan tenang. Tetapi bahkan jika kata-katanya belum selesai sekarang, bukankah semua orang yang kuat cukup jauh di kota? Segera, sepasang mata beralih dari Bai Guanxing ke Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Bocah ajaib itu melangkah maju dengan senyuman aneh. The Prison Destruction Dao. Kita memiliki klan yang sama. Bukankah kita harus berbagi hal baik seperti ini? Banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sekitar, dan Kaisar Iblis Penjara Surga mengertakkan giginya dengan cemas pada akhirnya. Dia tidak bisa memohon untuk melihat Bai Guanxing, memintanya untuk buang air. Namun, Bai Guanxing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tersenyum seperti bocah ajaib. Ya, hal baik semacam ini. Tidakkah Anda membagikannya? Kamu dan aku. Kaisar Iblis Penjara Surgawi panik, ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, jika bukan karena hutang sebelumnya. Tapi botol yang penuh dengan kekacauan sepertinya adalah rahasia terbesarnya. Dengan sepasang mata menatap rambut, Kaisar Iblis Penjara Surgawi menginjak kakinya, dan kekuatan sihir mengamuk. Apa yang harus dilihat? Jika Anda memiliki kemampuan untuk bertanya pada leluhur kami. Qin Yichen telah mendengar tentang kekuatan leluhur iblis dari Penjara Surgawi, leluhur iblis mutlak. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa setelah Kaisar Iblis Penjara Surgawi pindah dari prestise leluhur, meskipun itu berperan, dia tampaknya meremehkan pembangkit tenaga listrik yang ada. Terutama yang kuat dari berbagai pihak dari alam semesta kuno, seperti sepasang murid monster Jinwu Silang yang bersinar. Bocah ajaib itu tersenyum aneh, dan terus bertanya, jadi, di mana nenek moyangmu? Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengertakkan gigi, tetapi Bai Guanxing tersenyum, Anda bisa bertanya kepada saya. Berdebar. Kaisar Iblis Penjara Surgawi hampir berlutut di depan Bai Guanxing. Tuan Bai, saya salah. Tolong, jangan katakan apa-apa, oke?